Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa lulukdatam milisani yafqahu qawli sadaqallahu lazim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Bandung yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu buat jamaah dari Bandung. Masya Allah, kumaha damang Bu. Alhamdulillah. Dan juga jamaah Islam Tinda di rumah yang selalu setia, yang dirahmati Allah ya, selalu menyaksikan kita di Islam Tinda. Sebelum kita memulai pertemuan kita pagi hari ini membahas tema kita bersama guru-guru kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang jalan kaki ini menuju Mekah dapat gift dari penonton medsos atau media sosial. Ini di tayangannya. Masya Allah. Gimana Ibu ngeliat itu Bu? Pak Ustadz, apa itu enggak memaksakan gitu? Oh, memaksakan. Ibu nyinyir aja jadi orang. Bukan memaksakan kali. Orang datang Punya memenuhi duit. panggilan Allah dengan caranya masing-masing. Zaman dulu kan jalan kaki juga Ustadz ya? Iya. Naik kapal laut. Ya, karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah disuruh memanggil. Dan akan datang padamu ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Oh, Bu, itu yang jalan kaki, jangan dinyinyirin dulu. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Ai. Ibu siapa? Ibu Ai. Dari mana Bu? Dari Bandung. Majelis taklimnya. Asipa. Asifa. Makasih banyak Ibu Ai. Sebelum Ya Ibu Allah. Ai duduk, saya mau nanya. Ada keinginan ke tanah suci? Mau sekali. Udah pernah? Belum. Nabung. Nabung caranya bener. Udah lagi. Kalau enggak jalan kaki kayak tadi jangan dinyinyirin. Tepuk tangan buat Ibu Ai, Masya Allah. Makasih banyak Bu Ai, boleh kembali ke Sama-sama, tempat. Silakan Ustadz komennya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ziarah tanah Ramain. Berikanlah kami Amin. rezeki untuk menziarahi dua tanah Ram. Amin. Mekah dan Madinah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah. Selama ada kemauan untuk kebaikan, maka hargai dan doakan. Ketika ada orang yang akan melakukan kebaikan, sebaiknya kita berikan dia peluang. Berikan dia jalan. Tidak melihat siapa dia. Karena kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada namanya amal soleh. Amal soleh itu bisa dilakukan siapapun. Tanpa melihat agamanya, tanpa melihat orangnya. Meskipun nanti amal ibadah harus ada syarat dan ketentuannya. Dan buat kita semua, mohon maaf tanpa menggurui. Ketika ada orang melakukan kebaikan, betul tadi kata Mas Fadli, jangan dinyinyirin, jangan dikomenin. Tapi dukung dia supaya bisa melakukan itu. Meskipun mungkin berkata, bisa jadi dia melakukan itu karena riya, gak ada urusan. Betul tidak? Gak ada urusan. Ibu yang ada di TV itu datang jauh-jauh, mau masuk TV kali. Padahal tidak, ibu kan datang di sini untuk nuntut ilmu kan Bu? Kebetulan aja diambil gambarnya. Jamaah. Yang kedua, berikan kesempatan orang, berikan jalan. Bahkan salah satu tujuan penciptaan kita adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Menyeru pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Maka kalau sudah ada orang melakukan kebaikan, tinggal dilanjutkan. Persoalan niatnya hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Pernah ngerasa diuji sama Allah? Pernah ngerasa ujian belum kelar tiba-tiba nambah ujiannya? Pernah. Pernah apa sering? Masya Allah luar biasa ya. Yang namanya orang hidup pasti ada ujian dari Allah. Nggak mungkin nggak ada. Yang udah dikubur aja masih diuji Bu. Ditanyain dalam kuburan. Ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kapan gak ada ujiannya Bu? Nanti kalau udah masuk surganya Allah. Amin. Nah ini katanya yang saya pernah dengar nih ya. Katanya setiap satu manusia itu diuji dengan 7
ujian. Loh kok jamaah ujiannya banyak amat? Apa aja sih? Nah hari ini kita bahas temanya yang luar biasa ya. Temanya adalah 1 diri 7 ujian. Nah sebelum kita lanjut ya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang masih mau menunda ibadah. Mau nggak nunda ibadah Bu? Enggak, ada yang mau lagi rese banget ya. Coba kita lihat tayangannya maksudnya apa sih? Ini dia tayangannya nih. Ini Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dong Bu. Kita enak banget Bu, apalagi di Bandung, sejuk-sejuk ya Bu ya ibadahnya ya. Tadi ada orang yang tadi di salju Bu, Masya Allah luar biasa, kira sujud bawahnya salju semua. Kebayang gak Bu? Bangun-bangun hidungnya beku, Masya Allah, beleknya beku. Ya Allah. Nah ini Bib nih, kita lanjut ya Bib ya. Katanya setiap yang hidup di dunia ini akan diuji dengan 7 ujian dari Allah. Salah satu ujian dari Allah itu adalah merupakan justru perintah Allah. Pertanyaannya, kenapa kok perintah Allah bisa jadi ujian? Maksudnya apa nih Bib? Mohon izin, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol Bib. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitih wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah, penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dirikan salat, bayarlah zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Mana di sini adalah Allah perintahkan kita bayar zakat. Udah punya duit, udah punya rizki dari Allah, Allah kasih kita kemampuan, maka lupa bayar zakat. Bahkan bukan hanya lupa, sengaja dilupa-lupain, gak mau bayar zakat. Apa yang dia dapatkan, dia tidak mau keluarkan. Karena menganggap yang dia dapatkan itu dari dirinya dan dia usahakan. Kita harus paham, semua yang kita dapatkan itu dari Allah. Apa yang kita milikin miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan, yang Allah gerakan, yang Allah kasih segala-galanya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih rezeki, udah dikasih kemampuan oleh Allah, tapi lupa bayar zakat. Ingat, Allah mencontohkan makhluknya Allah yang bernama Sa'labah, yang dia kaya raya, kambingnya banyak. Dikasih surat oleh Rasulullah untuk bayar zakat karena merupakan perintah dari Allah, maka dia tidak mau bayar zakat. Akhirnya apa? Tobat Sa'labah tidak diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima oleh sahabat. Dia bertaubat minta ampunan kepada Allah. Dia datang ke sahabat Sayyidina Abu Bakar, dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah turun ayat Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi Sa'labah yang dimana tidak diterima tobat kita oleh Allah. Kita sudah mampu, sudah kaya tapi tidak mau bayar zakat. Dan yang kedua, ketika manusia tersebut dikasih ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah. Dia sholatnya khusyuk sampai nangis-nangis. Udah berhasil, udah sukses. Sholatnya lupa. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Tahu pemadam kebakaran? Tahu Bu? Damkar biasanya madepin apa Bu? Mademin api. Nah ini ada yang menarik nih. Aksi damkar padamkan pertengkaran suami istri. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Iya, na'udzubillah summa na'udzubillah ya, ternyata damkar ini multifungsi ya. Oh iya, apa aja Orang dikerjain. kucing nyangkut aja bisa dipanggil damkar. Ada anak kecil masuk kepalanya ke dalam kaleng biskuit. Iya, iya. Itu damkar juga. Damkar juga ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi ke tema kita pagi hari ini. Yang setiap diri tadi ya, ternyata Masya Allah diuji dengan 7 ujian. Salah satu ujian itu juga datangnya dari pasangan sendiri. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini pertanyaannya Ustaz Syam. Karena pernah dibilang di Al-Quran, kalau istri yang soleha, insya Allah mendapatkan suami yang soleh. Nah pertanyaannya dalam kehidupan
Dalam kehidupan ini ternyata banyak ada istri yang soleha, suaminya nggak soleh. Nah ada yang bilang begini, kan nggak mungkin Al-Quran salah, tapi kok kenyataannya begini ya. Nah ini maksudnya apa nih dari pembahasan Al-Quran? Mohon izin silakan Ustaz Syam, tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat tentang suami istri di dalam Al-Quran, tugas dan fungsinya masing-masing, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Al-ayah, ayat ini menceritakan tentang puasa sebenarnya, tapi ternyata ada yang tersirat tentang suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu perempuan kalian, istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga wahai lelaki adalah pakaian bagi istri kalian. Apa fungsi pakaian? Melindungi. Melindungi dari apa Bu? Harusnya suami kepada istrinya, melindungi istrinya dari api neraka. Jadi kalau misalnya ada suami baik, suami soleh, dapat istri yang kurang soleh, tugas suami ini berusaha melindungi istrinya dari api neraka dengan cara mengajak istrinya menjadi seorang istri yang solehah, karena tugasnya untuk melindungi pasangannya dari api neraka. Pakaian tugas melindungi, pakaian fungsinya melindungi, maka pasangan itu saling melindungi. Pakaian tugasnya menghiasi pasangan dengan ketakwaan, menghiasinya dengan kebaikan. Kalau dikatakan Al-Quran kan gak pernah salah, yang soleh ketemu yang solehah, yang baik ketemu yang baik. Tapi ingat, ada juga dalam Al-Quran kisah siapa? Kisah Imro'ata Fir'aun. Siapa Imro'ata Fir'aun? Seorang perempuan yang ternyata ditakdirkan oleh Allah bersuamikan seorang Fir'aun. Fir'aun masuk surga, masuk neraka. Tapi punya istri namanya Asia radhiyallahu anha. Ternyata Asia ini wa daraballahu lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah kasih contoh tentang perempuan yang beriman. Siapa itu? Pasangannya Fir'aun, Ratu Asia. Ternyata dia mendampingi orang tidak baik, tapi dia menjaga keimanannya. Bukan karena pasangan dia masuk surga, tapi karena kesabarannya untuk bertahan dalam keimanan. Suami soleh, istri tidak solehah, ada juga. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, mereka punya istri tapi istrinya. Tapi tetap kita berusaha mengajak istri kita menjadi soleha. Iya dong. Istri yang soleha terus berusaha mengajak suami jadi soleh. Nah itu maksudnya mungkin Ustaz Syam juga ya. Selama ada imannya. Masya Allah. Masih harus kita tinggal dipoles. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dan buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi membahas tema kita pagi hari ini yang luar biasa. 1 diri 7 ujian. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.